Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ali was sahbi. Amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Yayasan As-Sa'adah Pultangan, Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Ali ibn Idrus ibn Hashim Al-Attas Al-Faqih. Begitu pula hadir bersama kita saudara beliau yang insyaAllah beliau bersama saudaranya ini saling bahu-membahu terus melanjutkan apa yang telah dibangun oleh orang-orang tua beliau, yaitu Al-Habib Alwi ibn Idrus ibn Hashim Al-Attas Al-Faqih. Hadir juga di sini bersama kita ada Al-Habib Ali bin Alwi Al-Attas, sahabat saya, saudara saya, sama-sama alumni Pondok Pesantren Mabes Polri. Yang terhormat Kiai Haji Endang Darwis, guru kita. Yang terhormat Kiai Haji Dr. Andas Abdul Razak. Semuanya para habaib tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib, ulama, kiai, asatid kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah gabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal ahiba'il kiram. Insyaallah saya sudah niat, saya sudah bicara sama guru kita Al-Habib Ali, insyaallah azim saya niat kuat insyaallah mulai setelah lebaran Al-Faqir di sini insyaallah akan mengisi sebulan sekali, mungkin hari Selasa pertama, mungkin insyaallah. Doakan mudah-mudahan Allah kasih kekuatan istiqamah insyaallah. Dan mulai ba'da Syawal insyaallah yang akan kita kaji di tempat ini tanpa saya rencanakan. Jadi kepikiran sebelum jalan, saya pikir apa dia Sa'adah ya, rutinannya enaknya apa yang bermanfaat, yang berkah, yang saya belum bahas di majelis lain. Saya teringat kitab kecil tipis tapi bermanfaat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas Sahibul Girtas, yang ngarang kitab Al-Girtas Syarah Ratib Al-Attas Al-Madfun bil Mashhad, yang dikuburkan di kota Mashhad, enggak jauh dari kota Huraidah. Insyaallah kita akan mulai rutinan tersebut setelah pembukaan nanti ba'da Syawal. Doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini saudara, saya akan sedikit membaca daripada apa yang ditulis oleh maha guru kami, Syekhu Masyaikhina, guru dari Imam Besar Sayyidil Walid Al-Habib Rizik Syihab, guru dari guru saya Buya Al-Habib Zain Baharun, guru dari Al-Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar, guru dari Mbah Maimun Zubair, guru dari para guru Syekhul Masyaikh Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, ada apa sih di bulan Sya'ban. Beliau bahas bulan Sya'ban doang. Orang alim begini emang, kalau orang alim nih saking luasnya ilmunya, bahas bulan Sya'ban doang ada apa di dalamnya 150 halaman saudara. Ini kalau kita mau bahas semua sekarang urusannya sampai besok atau pulang gitu. Masya Allah. Makanya sedikit saja saya pengen bahas tabarrukan, karena kita sebentar lagi akan menyongsong pertengahan bulan Sya'ban. Ahibba'il kiram, saya akan sedikit membahas apa yang diulas oleh Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki
tentang bagaimana malam nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Tapi sebelum saya masuk, di dalam hatinya di sini ada yang berbicara. Katanya, wah kok Habib nggak bahas masalah azan ini? Padahal kan yang lagi rame itu, saya pikir datang mau bahas masalah azan. Nanti itu insya Allah belakangan. Nah, kita ngaji dulu. Habis ini nanti di akhir majelis sedikit saya akan bahas tentang info perjuangan yang sedang aktual dan faktual. Mudah-mudahan kita terus diberikan kekuatan istiqamah di dalam menyuarakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya rabbal alamin. Ahabba'il kiram, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Maliki di sini meriwayatkan, saya bahas secara tematik saja. Kalau satu persatu saya bahas terlalu panjang. Beliau meriwayatkan beberapa hadis dari berbagai sumber hadis tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban, malam setengah daripada bulan Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban. Saudara, ini hebatnya beliau, objektifnya beliau. Kadang-kadang ada dari kelompok yang berseberangan dengan kita, menyerang kita, menggugat kita. Itu ngapain rame-rame malam nisfu Sya'ban? Nggak ada hadisnya tuh, atau bilang kalau ada pun hadisnya dhaif, hadisnya lemah, hadisnya tidak bisa diamalkan, hadisnya nggak bisa dipakai. Terus tiap tahun dia ulang-ulang yang model begitu. Saya mau tanya, yang kayak gitu ada apa kagak tuh? Ada, saudara. Nah, ini nih objektifnya orang ulama seperti Abu Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki. Beliau mengatakan wa qad warada fi fadliha ahaditsu katsiratun muta'addidatun wa hiya la takhlu min dha'fin aw inqita' wa in kana ba'daha akhaffa dhi'fa atau dha'fa akhaffa dha'fa wa ma'a dhalika faqad sahhaha al-Hafidz Ibnu Hibban ba'daha wa nadhkuru ashhara ma warada fi hadzal bab. Kata beliau, dalam masalah kemuliaan nisfu Sya'ban ini banyak hadis yang datang dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kata beliau, walaupun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang nisfu Sya'ban ini enggak lepas dari hadis yang dhaif atau hadis yang munqati'. Hadis munqati' ini salah satu jenis hadis dhaif. Panjang kalau kita mau jelaskan, di mustalahul hadis ada bab sendiri, bab al-haditsul munqati', tapi dia masuk kategorinya hadis dhaif. Beliau subjektif, beliau sebutkan nggak lepas, ada emang hadis-hadisnya hadis-hadis yang dhaif. Walaupun sebagian tingkat dhaifnya ini lebih lemah dari yang lain. Ada yang lebih mendekati kepada hasan, yang lebih mendekati kepada kesahihan. Tapi meski demikian, meski hadis-hadis yang diriwayatkan terkait malam nisfu Sya'ban ini banyak hadis yang dhaif, ada ulama Al-Hafidz Ibnu Hibban, ulama hadis Al-Imam Ibnu Hibban, Al-Hafidz Ibnu Hibban ini faqad sahhaha Al-Hafidz Ibnu Hibban ba'daha. Sebagian hadis yang diriwayatkan di dalam masalah nisfu Sya'ban ini ditashih, dianggap sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Nanti kita akan bahas, saudara. Apakah hadis dhaif bisa diamalkan? Nanti akan kita bahas di akhir, setelah kita baca sekilas hadis-hadis yang berkaitan nisfu Sya'ban. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Hibban dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Ibn Hibban, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu 'alan nabi." Yattali'u Allah ila jami'i khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memandang kepada seluruh makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Kalau udah dipandang Allah, maka apa yang didapatkan? Fayaghfiru li jami'i khalqihi, maka Allah mengampuni semua hamba-hambanya, makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita, orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, dzurriyyah kita, mudah-mudahan termasuk yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayaghfir li jami' khalqi, Allah ampunin tuh semua makhluk, illa, kecuali, istitsna, ada kecualinya. Enggak semuanya Allah ampunin. Semuanya dapat ampunan kecuali ada beberapa orang, kata Allah, kata baginda Nabi, illa li musyrik. Pertama, orang yang musyrik. Orang yang musyrik menyekutukan Allah, maka dia enggak akan mendapatkan ampunan di malam nisif min Sya'ban. Sebelum dia kembali bersyahadat dan taubat dari musyriknya, dia enggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, au musyahin, atau kecuali musyahin. Musyahin ini apa sih artinya musyahin? Kadang-kadang ada yang mengatakan sesuai dengan hawa nafsunya, sekedar buat nyerang kelompok lain, sekedar nyerang kelompok yang dia nggak suka. Musyahin itu adalah munafiqun, kata Abuya. Munafiqun syarirun atau syirrirun yab'atsu syiqaq wa yuqidu naral adawati bainal mutahabbin. Siapa musyahin yang enggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah orang munafik. Orang munafik yang syarrir atau syirrir, yang bengis. Kerjanya ngapain? Ya ba'atsu syiqaq, kerjanya memecah belah barisan umat Islam. Nah, jadi hati-hati saudara. Yang mecah belah barisan umat Islam dengan dalih fanatisme kelompok, dengan dalih fanatisme golongan, tanpa sebab yang hak. Tanpa sebab yang hak. Dia menebarkan kebencian tanpa sebab yang hak. Nah, maka itu masuk kategori musyahin. Kira-kira jelas atau tidak? Cuma gara-gara beda metode perjuangan doang, orang dihantam habis-habisan, akhirnya umat bingung, terjadi perpecahan. Padahal umat udah saling cinta nih, umat udah saling hormat, ya, udah mutahabbin, udah saling hormat, saling cinta. Umat udah ngerti nih, oh nih sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Cuman bedanya yang satu ini lembut, yang satu tegas. Udah saling ngerti. Tahu-tahu dikomporin terus, dipecah belah terus. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu termasuk ya ba'atsu syiqaq, yang menebarkan perpecahan, yang menebarkan permusuhan di antara umat yang udah saling cinta. Na'udzubillah min. Atau saya kasih contoh lagi, yang menebarkan kebencian bi ghairi haq, tanpa ada alasan yang benar, karena ada kalanya kebencian yang diajarkan oleh Nabi. Jangan lupa, kita kadang kalau bicara jangan manis doang. Nabi itu ngajarin kita bukan cuma al-hubbu fillah, tapi al-bughdhu fillah juga diajarin oleh Nabi, saudara. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaq ural iman. Termasuk tali iman yang paling kuat al-hubbu fillah. Kita tidaklah mencintai seseorang kecuali faktor kita mencintainya karena Allah. Orang soleh kita cintanya karena Allah, karena ketaatan dia kepada Allah, karena kesolehannya, itu al-hubbu fillah. Kita sayang sama sahabat kita, teman, sama-sama suka hadir majelis, sama-sama suka ke masjid, teman kita yang biasa ngajak kita ziarah, teman kita yang ngingetin kita kalau kita udah mulai bandal-bandal dikit, kita sayang sama dia. Itu namanya al-hubbu fillah. Kita sayang cinta karena Allah. Kita sayang sama sesama muslim. Kenapa? Karena sama-sama mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sama-sama mengesahkan Allah, menjadikan Rasulullah sebagai nabinya. Itu namanya al-hubbu fillah. Tapi jangan lupa, Nabi juga ngajarin ke kita al-bughdhu fillah, saudara. Benci karena Allah. Berapa banyak tuh di Al-Quran ayat-ayat yang isinya itab, peringatan keras, bahkan ancaman, kecaman terhadap kaum munafikin, terhadap kaum kufar, terhadap kaum fujar.
Berapa banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya kecaman, ancaman, kecaman. Wah, ancamannya nggak main-main, neraka, saudara. Kita kalau ngancem orang paling ngenceng ngepel tangan, saudara. Ini ancaman dari Nabi, neraka, begini, neraka, begini, neraka. Ente baca tuh kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair Ibn Hajar Al-Haytami atau Az-Zawajirnya Al-Imam Al-Zahabi. Itu satu kitab isinya bahas dosa-dosa besar. Nah, itu pakai dalilnya ayat sama hadis. Ayat hadisnya isinya ancaman semua tuh. Nah, belum lagi ancaman buat kelompok-kelompok munafikin, kelompok. Artinya ada al-hubbu fillah, ada al-bughdhu fillah. Nah, manakala kita mendasarkan cinta kita karena Allah, al-hubbu fillah. Kita mendasarkan kemarahan kita, kebencian kita karena Allah dengan cara yang benar, maka itu bagian daripada al-bughdhu fillah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Makanya kalau kita ngajinya lengkap, kalau ngajinya utuh, nggak ngaji setengah-setengah, itu Al-Imam Al-Ghazali di Mujallad Ats-Tsani di bagian kedua dari kitabnya Ihya Ulumuddin, itu salah satu yang dibahas masalah oleh Imam Ghazali adalah masalah ini al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, ketika bahas ini nih nanti insyaallah mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa bahas, panjang nggak cukup waktunya kalau kita mau bahas sekarang. Nah, Imam Al-Ghazali ridwanullah alaih membahas tuh bagaimana mawaqif, sikap kita. Jadi yang namanya tasawuf itu bukan berarti senyum melulu sama siapa aja senyum, enggak. Jangan salah kaprah ente sama tasawuf. Tasawuf itu bukan berarti ente bermanis-manis sama setiap orang, enggak. Nah, Imam Al-Ghazali ridwanullah alaih, silahkan Anda baca di Ihya. Itu bahas tentang mawaqif, bagaimana sikap kita. Kalau sikap kita sesama muslim yang mustaqim, tahu-tahu dia berdosa, sikap kita bagaimana? Dia ngelakuin maksiat. Kalau sikap kita ke orang yang emang benar-benar udah ma'ruf bi annahu ahlil ma'asi, apa sikap yang mesti kita tampakin ke dia? Kalau sikap kita kepada orang yang emang benar-benar dia berlaku zalim atau berlaku fajir, berlaku nifak, bagaimana sikap kita terhadap dia? Itu dirinci tuh sebagian pedas Imam Ghazali sebut ini sikapnya, saudara. Makanya saya jadi teringat kalau bicara soal tasawuf. Nah, makanya kadang-kadang ada ulama kita nyuruh ngeboikot fulan, ngeboikot ini, ngeboikot itu. Itu bukan ngajak ujaran kebencian, bukan. Itu tuh dibalik itu ada mahabbah supaya sadar. Orang kan kalau dicemberutin sadar kadang-kadang, mikir dia. Saya jadi ingat Ibn Athaillah As-Sakandari ridwanullah alaih, pengarang kitab Al-Hikam, dalam kitabnya Tajul Aras Al-Hawi, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Kalau Tajul Aras Habib Ali bin Husain Al-Attas, Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Nah, kitab ini, kitab tasawuf ini yang diajarkan oleh Al-Walid Al-Habib Rizik Syihab waktu di penjara. Beliau setiap habis subuh ngajar kita, dan para tahanan lainnya termasuk Habib Ali suka hadir ketika itu, adalah kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus. Ibn Athaillah bilang tuh di situ, bagaimana ente kalau ada orang mujahir bil ma'siyah, orang nih sering terang-terangan maksiat, terang-terangan ngeledek di satu kampung. Andai, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, andai kalau orang sekampung nyemberutin dia, kira-kira dia bakal mikir bakal gitu.